Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dan juga tim saya yang ada di Jakarta. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Erik. Selamat malam ya. Iya, Dan untuk sehat di Pak. Indonesia ini selamat pagi nih. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mas Erik? Sehat insya Allah ya. Alhamdulillah sehat. Gimana Pak di Jakartanya teman-teman yang ingin kembali ke Arab Saudi? Ada banyak kendala atau aman-aman saja? Nah, Alhamdulillah sampai saat ini terkait dengan adanya peraturan yang melonggarkan ya, Hmm, terutama yang ke Timur Tengah, salah satunya Saudi Arabia, mungkin sedikit besarnya teman-teman sedikit ada kemudahan untuk kembali lagi ke negara penempatan Saudi oke. Arabia insya Allah. Iya ya. Pak, hari ini kita akan bahas diskusi seputar apa sih sebenarnya syarat untuk kembali ke Arab Saudi yang terbaru. Nggak apa-apa ya? Ya, jadi Oke. masalah. Baik, dalam hal ini syarat untuk ke Timur Tengah, salah satunya yaitu Saudi Arabia yang terpenting Mhm. ya. Ada banyak pertanyaan dari beberapa para follower ya, dari subscribernya Mas Ferry, teman-teman PMI atau TKI yang masih tertahan di Indonesia, yang berniat untuk kembali lagi ke Saudi. Mhm. Di antaranya ada juga, ya Mas, saya berarti bisa langsung ke bandara aja. Nah, perlu kami jelaskan juga, saya Ridwan Jakaria dari timnya Mas Ferry yang berada di Jakarta, perlu juga menggarisbawahi dan membantu jangan sampai gagal paham ya. Mhm. Karena ada laporannya juga 3 hari yang lalu ada yang mau naik pesawat Etihad. Ya. Lawang tiba-tiba dia ke bandara hanya bermodalkan tiket sama re-entry visa saja. Hmm. Nah, setelah itu pengecekan di dokumen, ada beberapa dia dokumen yang harus disiapkan. Jadi ada pengurangan, sekarang itu pengurangannya yaitu hotel karantina dengan ditambah dengan swab test PCR. Dua Mhm. hal tersebut dikurangi, namun alangkah bagusnya harus mempersiapkan dokumen diantaranya selain paspor ya, Paspor. ditambah dengan paspor pas begitu terbang jangan kurang dari 6 bulan. Oke. Oke. Nah, yang kedua yaitu tiket tentunya. Heeh. Untuk yang ketiga sertifikat vaksin ya, Oke. sertifikat vaksin kalau di Indonesia itu bisa dibuktikan di Peduli Lindungi dan harus bisa di print. Mhm. Kalau untuk yang sudah vaksin di Saudi tentunya dengan memperlihatkan aplikasi Tawakalna dan sertifikatnya juga di print atau aplikasi Sehati dan sertifikatnya juga sudah terprint. Ya. Itu mungkin jangan lupa juga ditambahi dengan registrasi kedatangan atau tasya kudum, itu Oke. masih berlaku juga. Mhm. Ditambah yang terakhir yaitu aplikasi Mukim. Oke. Mukim atau pembuktian, di mana Mukim itu kenapa pentingnya Mukim untuk membuktikan bahwa visa kita itu masih berlaku, reentry Mhm. visanya. Nah Mhm. itu garis besarnya untuk rekan-rekan atau teman-teman kita para PMI TKI cuti yang tujuan ke Saudi Arabia, Mas Ferry. Berarti ada beberapa teman yang nanya, "Mas, arrival registration sama Mukim itu sama nggak sih?" Gitu. Ya aku tunjukkannya ini kedua kertas yang berbeda gitu. Betul sekali. Kalau mukim itu sama dengan reentry visa atau huruf auda. Mhm. Kalau huruf auda atau reentry visa itu dikeluarkannya itu di Mhm. abser ya, akan berbentuk bahasa Arab dengan bahasa Inggris, dua bahasa. Mhm. Kalau untuk ke mukim itu keluarnya itu bayanat atau berbentuk bisa berbahasa Indonesia, bisa berbahasa Inggris dan bisa berbahasa Arab. Kalau Mmm, untuk ya. mukim tersebut, ya. Tergantung dari pemilihan bahasanya. Jadi itu untuk menjelaskan kenapa? Karena terkadang kita ada kendala juga di imigrasi ketika ditanya hanya bermodalkan tiket lah. Di imigrasi kadang pertanyaannya, ini statusnya cuti, terus mana ini surat cuti atau audahnya? Maka itu sebagai pendampingnya kita keluarkan mukim dia sudah paham di Oh, imigrasi di Jakarta tersebut. Ya, kalau sekarang kan tes PCR udah nggak perlu lagi ke Arab Saudi itu apa untuk yang semua dosis satu 2 3 atau 3 aja atau gimana, Pak? untuk swab test PCR itu tidak berlaku untuk semua kategori dosis. Baik itu dia 2 dosis, atau Oke. balik dia itu yang sudah 3 dosis, itu sudah tidak berlaku. Namun, perlu kami garis bawahi juga, ternyata pemberlakuan tersebut total menyeluruh. Namun, temuan kami, kemarin ada 3 orang Mhm. PMI yang tujuan ke Saudi Arabia,
kami tawarkan, saya bilang sudah tidak berlaku lagi VCR untuk ke Saudi Arabia. Mhm. Ternyata saya langsung komunikasi dengan majikannya, saya tahu aturan tidak usah lagi VCR, tapi saya harus pekerja tersebut harus di PCR untuk membuktikan Mhm. bahwa pekerja tersebut tidak terpapar atau status atau hasil dari PCR-nya tersebut negatif. Kenapa? Karena sampai saat ini kasus di corona di Indonesia sendiri masih tinggi ya, walaupun memang sudah mulai rendah, tapi dibandingkan dengan Saudi Arabia mungkin ada ketakutan ya, Mhm. kasus yang masih tinggi, terutama kasus-kasus positif di Omikron tersendiri. Jadi memang alangkah bagusnya juga kalau sifatnya dari syarikah atau dari majikannya memang lebih kehati-hatian ya. Iya benar. Jangan sampai nih benar-benar memang walaupun swab test PCR tidak berlaku, tapi kata majikannya saya mau di PCR-kan. Saya bilang it's okay, nggak jadi masalah. Kita tetap akan kawal, akan didampingi dan sampai dengan benar-benar layak terbang. Oke, berarti tes PCR itu lebih ke pribadi masing-masing gitu ya, bukan menjadi sebuah kewajiban. Betul, betul sekali, bukan suatu kewajiban karena memang sudah diedarkan resmi dari apa? Dari pemerintah Arab Saudinya juga, Mhm. ditambah dari langsung diedarkan melalui GAKA atau Otoritas Penerbangan Sipil Saudi Arabia, sudah tersebar ke semua maskapai begitu. Itu tes Dan PCR-nya bisa dilakukan di mana saja? itu bisa dilakukan di mana saja. Oke. Namun memang lebih ke apa ya? Kalau yang dari luar daerah terkadang eh, saya PCR di sana harus menunggu hasilnya atau gimana. Maka saya pun juga menyediakan tes PCR yang sifatnya hasilnya bisa keluar 3 sampai 6 jam Mhm. agar pada saatnya terbang tidak terlalu lama untuk menunggu. Mhm. Semisal mau terbang jam 7 malam atau jam 9 atau jam 12 malam, maka swab test PCR bisa dilakukan di hari yang sama. Mmm, Misalkan di pagi hari atau sehabis sholat duhur atau sholat asar. Jadi lebih memangkas waktu gitu Mas Heri. oke. Ini kan yang saya baca kemarin tes PCR dihilangkan, tapi harus mempunyai asuransi kesehatan untuk corona selama di Arab Saudi. Gimana itu, Pak? Jadi begini ya, asuransi kesehatan tersebut lebih ke begini ya, untuk asuransi kesehatan sebetulnya lebih difokuskan kepada mereka yang melakukan perjalanan bukan terkait dengan TK yang cuti, satu ya. Oke. Di antaranya untuk visa kunjungan atau turis atau pariwisata. Mhm. Tetapi apabila diperlukan dengan asuransi tersebut, semisal asuransi untuk TKI cuti yang memesan tiket di Indonesia, Mhm. maka kami selalu melampirkan asuransi cover COVID-19. Mhm. Jadi asuransi tersebut untuk mengcover apabila dalam perjalanan terjadi sesuatu, baik itu delay pesawat terbang, pesawat dialihkan, ataupun kita ketinggalan pesawat di negara transit, Mhm. semisal. Itu salah satu asuransi untuk mengcover COVID-19 tersebut di Mmm, perjalanan begitu. berarti itu yang dimaksud ya? Sebetulnya betul, sebetulnya yang dimaksud itu lebih kepada mereka yang melakukan perjalanan dengan visa turis atau visa ziarah atau visa kunjungan atau Oh. jenis visa apapun. Tetapi untuk pekerja juga ada beberapa, kami kemarin dari saya pribadi ada beberapa pesan tiket baru, maka saya lampirkan juga asuransinya untuk mengcover COVID-19 tersebut. Oh, oke. Asuransi itu dibayar ke pemerintah Indonesia atau pemerintah Arab Saudi, Pak? Jadi asuransi tersebut bersifat global atau umum, Mas Mhm. Ferry. Jadi ketika kita pembookingan tiket pesawat, maka di situ ada asuransi. Mhm. Maka asuransi tersebut dibayarkan di websitenya tersebut, di website. Oke, oke. Itu hanya untuk satu kali perjalanan. Oke. Bukan berarti asuransi tersebut untuk pulang pergi, tapi untuk satu kali perjalanan saja. Sekarang ini kan untuk tes PCR, karantina, itu kan sudah dihilangkan ya, Pak. Kira-kira teman-teman yang ingin kembali ke Arab Saudi itu masih membutuhkan nggak proses pendampingan kayak tim-tim kita ini? Jadi begini ya, untuk proses pendampingan sampai saat ini eh, kita masih tetap melakukan pendampingan bagi mereka PMI atau TKI cuti tujuan Saudi atau negara lainnya. Salah satunya mungkin Saudi Arabia ya. Mhm. Kenapa?
karena memang ada beberapa teman-teman kita yang dari luar daerah masih bertanya, Pak, gimana sih? Nah, otomatis tugas dari saya sebagai timnya Mas Ferry yang ada di Jakarta untuk mempermudah layanan. Di antaranya ada beberapa rekan kita banyak yang tadi saya sebutkan hanya bermodalkan tiket sama paspor saja Mhm. tanpa melampirkan dokumen yang lainnya. Juga kita mempermudah agar pada waktunya check-in eh, tidak ada kesulitan, Mhm. gitu ya, tidak ada kesulitan. Bahkan kita memakai dua jalur khusus. Kita memakai jalur jalur bisnis kelas, di Mhm. mana tidak usah ada antrian panjang, Iya. ataupun memakai jalur biasa, tapi kita bisa dipermudah tanpa yang antri yang panjang. Mhm. Begitu. Jadi siapapun untuk para follower atau subscriber Mas Ferry, saya yang berada di Jakarta, sampai saat ini dan sampai kapanpun apabila yang membutuhkan untuk pendampingan, kami terbuka. Oke. Kapan, tanggal, waktu untuk penerbangannya, insya Allah kita akan bantu untuk mempermudah prosesnya agar tidak ada kendala ketika check-in di airport Jakarta. Oke Pak, terima kasih hari ini sudah diskusi seputar syarat kembali ke Arab Saudi. Semoga ya tim yang Jakarta semuanya sehat selalu biar bisa bantuin teman-teman yang ingin kembali ke Arab Saudi. Amin, amin, insya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.